Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aradda dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Sadaqallahul azim hadratu mukarramin wa muhtaramin, yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan guru kita semua, guru kita bersama. Yang pertama al-mukarram wal muhtaram Kiai Haji Fakhrul Raji Khatib, kemudian al-mukarram wal muhtaram al-Ustadz Taufik Hidayat SPDI, Al-Mukarram wal-Muhtaram Habiban al-Mahbub Al-Habib Mustafa bin Ali Al-Attas, Al-Mukarram wal-Muhtaram Habiban al-Mahbub Al-Habib Fuad Aidrus, Al-Mukarram wal-Muhtaram Kiai Haji Ahmad Sunaryanto UAS LCMA, kemudian guru kita Al-Mukarram wal-Muhtaram Kiai Haji Zakaria Abdul Matin, pengurus musola Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustadz Munir, Al-Ustadz Abdul Razak, dan seluruh guru kita yang hadir pada malam hari ini. Kita doakan semoga beliau-beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, amin. Panjang umur serta selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Tak lupa seluruh bapak-bapak hadirin, anak muda yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Langkah kaki kita dari rumah kita hingga ke musolah ini mudah-mudahan Allah catat sebagai amal kebaikan yang bisa menemani kita di alam kubur dan bisa menambah timbangan kita kelak di yaumil qiyamah, amin ya Allah ya rabbal. Puji syukur sama-sama kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di hari ini, malam Jumat ini, malam Jumat, malam yang penuh berkah, malam yang penuh dengan kemuliaan, bahkan salah satu malam yang diijabah doa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah takdirkan kita bisa berkumpul di musolah ini dalam rangka pengajian rutinitas malam Jumat, yaitu majelis silaturahim. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan segala ilmu-ilmu, segala sesuatu yang kita inginkan berkat daripada majlis ta'lim ini, berkah daripada malam Jumat, berkah daripada baca salawat, berkah daripada baca ratib dan lain sebagainya, mudah-mudahan segala sesuatu yang kita inginkan Allah kabulkan semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terutama yang punya utang biar beres utangnya, amin ya rabbal. Rada kencang utang maya.
Salawat salam senantiasa terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil kiamah kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, di malam ini Allah takdirkan kita berkumpul dalam rangka ta'lim rutin. Barangkali banyak saudara kita, banyak jamaah kita yang ingin hadir, yang ingin sama-sama kumpul di sini, tapi ternyata belum Allah takdirkan. Kenapa? Bukan barangkali mereka tidak ingin hadir, belum tentu, atau barangkali mereka ada halangan, juga bisa jadi. Tapi kita bersyukur kepada Allah, berarti Allah sedang sayang kepada kita, berarti Allah sedang memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga Allah kumpulkan kita di malam hari ini di tempat yang mulia. Barangkali banyak saudara kita yang di rumah sedang nonton televisi, sedang selonjoran, sedang tiduran barangkali, atau sedang ingin menunggu kick off pertandingan 18+ ini ya. Bisa jadi mungkin barangkali, tapi ternyata kita luar biasa Allah kumpulkan di sini. Maka patut bersyukur kita bisa hadir di sini, dan mudah-mudahan terus dan terus kita bisa mengikuti, menghadiri taklim rutin ini. Dan mudah-mudahan saudara kita yang belum hadir, yang sakit, salah satunya guru kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bisa hadir kumpul bersama kita di sini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbuat baik, ketika kita beramal soleh, harapan kita dan tentunya bahkan pastinya ingin amal-amal kita, ingin perbuatan baik kita, ingin amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Kita ingin sholat 5 waktu kita diterima oleh Allah. Kita ingin yang sudah pergi haji, hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah berangkat umroh pasti ingin umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedekah, yang sholat tahajud, yang sholat duha, dan lain sebagainya, amal-amal baik kepada Allah sudah barang tentu ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kadang kita tidak menyangka, bahkan amal yang kecil, sesuatu yang kita anggap kecil, itu pun enak kalau seandainya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita berdoa kepada Allah ingin amal-amal besar kita diterima, tapi lupa dengan yang kecil. Bisa jadi amal besar kita tertolak dengan sebab sombongnya kita. Bisa jadi ibadah haji kita ditolak dengan sebab riaknya kita. Bisa jadi sedekah kita ditolak dengan sebab ingin dipuji oleh orang, tapi membuang duri dari jalan kita tidak hiraukan. Membuang paku dari jalan kita tidak hiraukan. Ngasih 1 paku ke pembangunan masjid kita tidak hiraukan. Bisa jadi yang besar tidak diterima, yang kecil justru diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana? Tetap ibadah itu harus kita kerjakan, yang besar ataupun juga yang kecil harus. Masalah diterima atau tidak itu urusan Allah Subhanahu. Tapi ada 4 amal soleh itu dikatakan amal soleh ini menjadi amal soleh. Al-amalu soleh maka nafihi arba'atu asya'a. Yang dikatakan amal soleh ada 4 kriteria. Amal soleh itu ada 4 cirinya. Yang pertama adalah al-ilmu, ilmu. Pertama, kalau amal kita ingin diterima, kalau sholat kita ingin diterima, wudhu kita ingin diterima, semua amal kita ingin diterima, pastikan yang pertama adalah harus tahu ilmunya.
Kemana nyarinya? Ya ke guru-guru. Bagaimana yang di Mbah Google? Ya nanti minta ke sana di akhirat. Ada nggak Mbah Google di akhirat? Nggak ada. Datengin guru kita, datengin taklimnya, rajin-rajin ke guru kita. Ngapain? Tentunya belajar ilmu agama. Fakullu man ya'malu bighairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang berbuat kebaikan, orang yang berbuat amal tanpa dengan ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sudah barang tentu amal tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan kita sholat cuma ikut-ikutan. Imam ruku kita, imam sujud kita, imam amin kita. Ditanya rukun sholat ada berapa ya? Aduh, berapa ya? Ditanya rukun wudu ada berapa kira-kira? Wudu saya mah pokoknya kumur, hidung saya bersihin, muka, tangan, terus jidat, terus kemudian kuping, kaki. Berarti rukun wudu banyak dong. Jangan sampai kita nggak tahu. Padahal rukun wudu itu cuma ada berapa? Ada 6. Nah ini berarti harus ada ilmunya. Tanpa ilmu ibadah kita ngawur. Boleh ibadah, bagus. Pergi haji, hebat. Tapi ilmunya tidak ada, maka pasti sia-sia. Sholat capek nggak kira-kira? Capek nggak Pak sholat Pak? Enggak. Sholat tahajud ngantuk nggak? Kagak. Ibadah haji pakai duit nggak? Kali nggak juga. Sholat 5 waktu capek, apalagi kalau habis kerja. Yang kerja kuli, yang lagi ngaduk, ya kan, luar biasa. Yang ngecor, yang bikin jalan, yang dagang juga capek. Capek nungguin kalau nggak ada yang beli, capek. Begitu masuk waktu sholat, capek, lelah. Tapi harus sholat, nggak ada ilmunya. Ketika nanti di akhirat, pas pengadilan akhirat, minta pahala sholat, ternyata apa? Ternyata kosong. Jangan sampai ibadah kita sudah disangka banyak, ternyata satu pun tidak ada. Kenapa? Karena tidak pakai ilmu. Jangankan buat ibadah, barangkali buat kejahatan saja, barangkali ini ya. Buat nyolong mungkin, nyolong motor barangkali, ini cuma contoh ya. Harus ada ilmunya. Yang pertama, nyolong motor itu harus 1 menit. Lebih dari 1 menit gue digebukin ini. Ilmunya berarti ada. Yang kedua, bagaimana kira-kira ini setangnya yang belok ke kanan, belok kiri, gimana caranya? Ada ilmunya. Apalagi buat ibadah. Semua harus pakai ilmu. Bahkan ingin bahagia di dunia pun harus pakai ilmu. Man aradda dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang ingin bahagia di dunia, maka harus dengan ilmu. Jadi syarat amal soleh adalah yang pertama ilmu. Kalau seandainya kita sudah banyak melakukan amal kebaikan, tapi ternyata kita masih malas ngaji, bahkan bukan malas, kita ogah buat ngaji, ogah buat nambahin ilmu ibadah, jangan-jangan nanti kita pasti akan menyesal. Dan bahkan orang yang ibadah kemudian ilmunya enggak ada, dia malas untuk cari ilmunya, dia enggan ke majelis taklim, dia enggan mendatangi para guru, maka dosanya double. Dosa yang pertama, salah dalam ibadah. Dosa yang kedua, enggak mau nuntut ilmu. Tapi orang yang ibadah salah tapi masih nuntut ilmu, maka dapat double pahala juga. Yang pertama, kesalahan tatkala dia ibadah, dia sedang nuntut ilmu, maka kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah dapat kebaikan, dapat pahalanya. Kenapa? Karena dia masih nuntut ilmu. Maka sangat penting ilmu itu harus kita cari. Maka alhamdulillah di malam Jumat ini salah satu momen kita yang barangkali mungkin seminggu full
kegiatan kita, kerja kita harus kita sempatkan minimal seminggu sekali. Maka malam Jumat satu momen buat kita agar kita bisa mencari ilmu, agar kita bisa nambahin ilmu kita. Sebab banyak guru-guru kita semua di sini yang pasti ilmu dan kapasitas keilmuannya itu pasti sangat banyak, dan insya Allah bisa menambah-nambah kebaikan, bisa nambah-nambah ilmu buat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang kedua dikatakan amal soleh itu? Yang kedua adalah an-niyatu, niat. Kita sholat niat nggak? Niat nggak sholat? Nggak pakai niat ya nggak sah. Salah satu rukun sholat niat. Wudu niat, niat. Salah satu rukun wudu ya niat. Zakat baik zakat wajib ataupun sunat niat. Tanpa niat maka tidak dikatakan amal soleh. Tanpa niat tidak dikatakan amal kebaikan. Amalnya baik tapi niatnya tidak ada, bisa jadi juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat ini penting. Kalau seandainya kita enggak niat, waduh, wassalam. Puasa aja niat, kalau enggak niat besoknya kita harus kodok nanti setelah di hari raya Idul Fitri. Kadang-kadang yang jadi masalah ini banyak kita temuin ya. Ada yang wudu niatnya itu bukan di muka, karena emang tadi kagak ngaji, jarang baca ilmu agama, jarang datengin guru-guru kita. Banyak yang ternyata di masyarakat kita yang niat wudunya itu lagi kocok tangan. Bapak-bapak niat wudu lagi kocok tangan apa lagi basuh muka kira-kira? Basuh muka. Alhamdulillah di sini masya Allah tahu semuanya. Ada jamaah saya ternyata dia mungkin dari balik kali ya sampai jadi bapak-bapak niatnya di kocok tangan, berarti kan dia nggak tahu. Nah itu bahayanya di situ. Nah makanya niat itu dibarengi dengan perbuatan, cuma beda-beda tempatnya. Kalau niat sholat berarti pas pada saat takbiratul ihram, niat zakat pas lagi ijabnya, niat haji pas pakaian ihram ya. Nah kemudian niatnya yang lain itu tentu ada niat semuanya. Kalau nggak ada niatnya, jangan sampai ibadah yang sudah kita lakukan ternyata tidak dikatakan amal soleh. Kemudian yang ketiga adalah sabar. Sholat kita sabar nggak kira-kira? Kalau kita sholat jamaah nggak sabar nih, apalagi gede sama imamnya kabur duluan kita. Begitu lagi mau usolli fardhu maghrib, pas lihat waduh musuh gua nih jadi imam, kabur tuh. Gara-gara apa? Gara-gara kagak sabar. Sholat tahajud kalau nggak sabar tidur. Sholat tahajud kan nggak ada yang pagi, malam, tengah malam, 2:30, jam 3, 3:30, sedang ngantuknya sabar kita lakonin, ya kan? Sabar kita hadepin. Puasa dari pagi sampai maghrib, sabar itu kita tahan. Kenapa? Sabar. Supaya apa? Supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu. Kalau seandainya puasa nggak ada yang sabar, jangankan nunggu maghrib, habis subuh juga pagi udah ngerokok kali, kagak sabar tuh. Karena disuruh sabar ibadah, maka ditunggu sampai maghrib. Walaupun banyak yang nggak sabar, buktinya ada yang cuma sehari, ada yang puasanya kayak bedug sehari sekarang puasa, mau lebaran baru puasa lagi. Ada yang kayak marawih ada yang kayak hadroh, depannya doang puasa, belakangnya kagak. Ada yang begitu. Nah makanya harus sabar. Zakat kudu sabar ngeluarin duit. Pergi haji harus sabar. Sebab kenapa? Lama kita ninggalin keluarga, dari sini berangkat ke Saudi Arabia sampai beberapa hari, ada yang mungkin sebulan. Sabar. Sholat harus sabar, semua harus sabar. Kalau nggak sabar bisa jadi ibadah kita takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah ini yang paling penting, ini yang paling pokok selain ilmu. Apa? Ikhlas. Ibadah apapun harus
ikhlas. Sedekah wajib ikhlas. Pergi haji wajib ikhlas. Kadang kita ikhlas mah ikhlas di mulut, hatinya ngegerundel. Begitu ngasih amal ke masjid nggak disebut namanya, tuh kan gue bilang juga apa tadi harusnya gue sebut namanya, nggak ikhlas tuh, ya kan? Apalagi ibadah sholat misalkan, anak muda deket calon mertua, suaranya dikenceng-kencengin, nggak ikhlas juga tuh. Suaranya dibagus-bagusin juga sama, pora-pora jadi imam, ya kan? Ada calon mertua jadi imam, nggak ikhlas tuh, salah lagi, malu kan ya. Yang lain semuanya kalau nggak ikhlas, aduh Pak, capek kita Pak, ibadah capek, sholat, semua ibadah itu ada capeknya. Nih malam Jumat nih, kalau kagak ikhlas nih nggak ada yang datang ke sini, apalagi malam Jumat, ya kan? Apalagi banyak barengan kadang-kadang, yang suka bulu tangkis lagi Indonesia Open kan sekarang, yang suka bola barangkali kadang-kadang yang kurang ajar juga ya, nih Piala Presiden nih sekarang nih, ada juga nih. Kalau kagak ikhlas nggak ada yang datang. Karena kita ikhlas, karena kita ridho, mencari ridho Allah, makanya kita bisa hadir ke sini walaupun dipaksain. Kalau kata Habib Abu Bakar bin Saidul Walid Al Habib Abdurrahman Assegaf, beliau mengatakan ikhlas itu kudu dipaksa. Kata beliau tuh. Jadi ikhlas itu harus dipaksa, biarin terpaksa juga. Terpaksa hari ini, terpaksa besok, terpaksa terus terpaksa, lama-lama terpaksa itu akan hilang, nanti akan muncul rasa ikhlas. Dan ikhlas itu apa sih? Ikhlas gampangnya, ikhlas itu kalau kita makan makanan enak nih, Bojonggede makanannya apa kira-kira? Bojonggede makanan yang paling enak? Uli. Uli tuh paling enak, misalkan makanan luar biasa viral di Bojonggede. Kalau seandainya kita nggak ikhlas nih makanannya, begitu kita buang pasti nyesel, ya Allah uli gua lewat barusan, ya kan? Makan soto misalkan sama juga, ya lewat soto Ustadz Munir nih, padahal gua sayang banget ini, aduh nungguinnya luar biasa ngantri, lewat begitu aja tuh. Kalau nggak ikhlas disebut tuh. Makanya ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu jangan pernah menyebut-nyebut kembali sesuatu yang telah kita kerjakan. Kalau kita sudah beramal maka hilangkan itu. Kalau kita berbuat baik maka hilangkan itu. Takut-takut amal kita, kebaikan kita sebut-sebut kembali, ngerinya, takutnya tidak ada rasa ikhlas di hati kita, sehingga bisa jadi amal kita tidak termasuk amal soleh. Na'udzubillah min dzalik. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, baiknya dari Allah Subhanahu wa taala dan buruknya dari diri saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.